Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi siswa-siswiku kelas 11. Kita akan membahas yaitu materi atau latihan soal yaitu materi kalor. Pada soal yang pertama bisa kita bahas bersama-sama di sini bahwa panas sebesar 12 kJ itu merupakan Q-nya yaitu 12 kJ, bisa kita tulis menjadi 12.000 Joule pada sepotong logam masanya 2500 gram, bisa kita tulis jadikan kilo 2,5 kg yang memiliki suhunya yaitu 30 derajat Celcius. Jika kalau jenis logam C-nya itu 0,2 kalori per gram derajat Celcius, maka di sini tentukan suhu akhir T2-nya ini berapa. Nah, T2 ini bisa kita hitung dengan menjumlahkan T1 dan kenaikannya delta T-nya. Nah, tetapi yang harus kita pahami sekarang di sini ada satuan Joule, ini ada kalori, sehingga mau tidak mau C ini diubah ke dalam Joule dikalikan dengan 4200. Ini sudah ketentuan, ini 840 Joule per gram derajat Celcius. Sudah telah sesuai satuannya. Kemudian kita hitung Q-nya, persamaan Q yaitu M kalikan C kalikan delta T. Nah, Q-nya itu sendiri bisa kita tulis dalam soal sudah diketahui, masanya 2,5, C-nya 840 kalikan delta T. Ini 12.000 tetap kita tulis. Nah, sekarang 2,5 kali 840 berapa itu? 2100 kali delta T. Maka bisa kita tuliskan, nah ini 12.000 ini pindah ke kiri menjadi pembaginya dibagi yaitu 2100 sama dengan ini delta T-nya tetap. Nah, ini nolnya dihilangkan, coret. Maka delta T itu 120 dibagi 21. Itu kalau kita tulis ini menjadi 5,71 kalau hitung pakai kalkulator. Maka suhu akhirnya T2 yaitu 30 derajat Celcius ditambah 5,7. Maka bisa kita ketahui T2-nya itu 35,7. Kemudian soal berikutnya, soal yang nomor 2, bisa kita ketahui di sini ada massa S, masanya 500 gram. Kemudian suhunya ini negatif 12 derajat Celcius seperti itu. Kemudian dipanaskan hingga suhunya menjadi 2 derajat Celcius. Jadi kalau jenis S ya, berarti di sini kalau jenis S-nya C-nya 0,5 kalori per gram derajat Celcius. Tentukan banyak kalori yang dibutuhkan, nyatakan dalam satuan Joule. Maka ini bisa kita cari Q-nya, bahwa Q-nya itu memakai persamaan biasa M
C kali delta T. Ya, masanya itu ini gram, nggak usah diubah, ini gram, udah gram semua. Berarti ini 500, C-nya 0,5, delta T-nya yaitu T2 kurangi T1. Ya, kita bersama ini berarti 250 ini dikalikan. Delta T-nya itu negatif 2 dikurangi negatif 12. Maka bisa kita tuliskan 250 dikalikan berapa nih? Negatif berarti 10. Maka menjadi 2500. Satuannya apa di sini? Satuannya di sini kalori. Padahal diinginkan di situ satuannya dalam perintah soalnya itu joule. Maka tinggal mengalihkan 2500 ya, dikalikan dengan 4,2. Maka kalau dalam satuan 1500 joule. Nah, kalau satuan kalori itu 2500 kalori, kalau satuan joule di sini 10.500. Kemudian soal yang berikutnya, soal yang nomor 3, yaitu ini masih sederhana. Massa dengan S-nya itu hanya 500 gram bersuhu 0 derajat Celcius, suhunya itu pertama 0 derajat Celcius, tidak dicairkan hingga keseluruhan es menjadi air. Nah, T ini air, ini es, airnya 0 derajat Celcius. Jika kalau jenis air, ya, C air itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalau lebur berarti ini L-nya itu 80 kalori per gram. Tentukan banyak kalori yang dibutuhkan dalam kilokalori. Tentukan banyak. Tolong perhatikan di sini yang dibutuhkan hanya dari es menjadi air suhu 0 derajat Celcius. Berarti yang dibutuhkan itu hanya Ki leburnya saja. Sehingga kalau Ki leburnya saja, maka hanya M kali L gitu. Masanya di sini jelas 500, tidak usah diubah, tidak apa-apa karena L-nya ini juga satuannya di sini kalori per gram. Nah, ini berapa? 80 berarti 40.000. Nah, 40.000 apa di sini, yaitu kalori. Ini persamaan yang menjebak sebenarnya, padahal mudah. Kemudian soal berikutnya yaitu soal yang keberapa ini, yang keempat. Masih kita membahas kaitannya dengan kalor, bahwa massa S itu 500 gram, suhunya 0 derajat Celcius, dicairkan hingga mencapai suhu. Perhatikan ini sekarang ini. Ini kan 5 derajat ya, 5 derajat Celcius. Jika kalor jenis es, calor jenis es, CS itu 0,5 kalori per gram derajat Celcius, dan kalor lebur L, leburnya 80 kalori per gram, dan kalau jenisnya, kalau jenis air, jenis air itu 1 kalori per gram derajat Celcius, tentunya banyak kalori yang dibutuhkan. Maka bisa kita pahami di sini kasusnya itu kalau kita buat grafik ya, dari es suhunya 0 ya, kemudian naik menjadi ini 0 derajat Celcius, kemudian naik ini yaitu menjadi 5 derajat Celcius. Maka yang dibutuhkan hanya Ki lebur. Nah, Ki lebur ini Ki
yang digunakan untuk menaikkan suhu. Sehingga kalau kita tuliskan Q totalnya, Q lebur ditambah Q yang digunakan untuk menaikkan suhu. Ini kalau ini 1, ini 1. Sehingga Q lebur itu sendiri bisa kita tuliskan rumusnya hanya M kalikan L. Demikian juga sekarang ini kalau yang digunakan untuk menaikkan suhu delta T, maka ini bisa kita tuliskan masanya tidak usah kita ubah karena semuanya sudah dalam satuan gram. Ini 500, L-nya ini berapa? 80. Kemudian masanya 500. Nah, C-nya di sini nilainya berapa nih? 1, yang air ini. Kita memakai yang air, bukan es. Air itu 1. Delta T-nya ini otomatis di sini dari suhu 5 sampai 0. Nah, ini delta T-nya berarti di sini 5 kurangi 0 ya, 5 itu sendiri ini 5. Maka kalau kita lanjutkan ini menjadi 40.000 perkalian antara 500 kali 80 ditambah yaitu 500 kali 5 berapa ini? 2500, sehingga Q totalnya itu untuk es kemudian melebur menjadi air dengan suhu 5 derajat itu 42.500. Apa satuannya? Yaitu kal. Yang ini sama persis yang ini. Ya, soal yang terakhir ini soal yang sering keluar. Air yang masanya awalnya itu 20 derajat Celcius dengan massa itu 200 gram. Yang pertama, massa pertama dicampur dengan air dengan suhunya itu 90 derajat, kemudian massanya itu 300 gram. Nah, jika ini dicampur, berapa suhunya? Maka untuk bisa menentukan suhu deltanya, bisa kita tulis di sini suhu yang terakhir atau yang kecil 20 derajat Celcius, berarti T1-nya, kemudian T2-nya yang atas berarti yang tinggi 90 derajat Celcius. Maka bisa kita tuliskan nanti campurannya di tengah-tengah ini. Nah, ini sehingga ini ada yang namanya Q lepas. Nah, harus sama dengan Q terima. Maka bisa kita tuliskan Q lepasnya ya sama dengan M ya C delta T, ini ya M1 C1 delta T1 sama dengan M C delta T, ini yang kedua yang menerima masanya ini jelas 200, C-nya C air sama. Nah, ini perhatikan delta T1 itu berarti ini. Nah, selisihnya ini. Nah, ini berapa ini? Yaitu T kurangi 20 ya. Kan T pasti lebih besar daripada 20. Berarti ini T kurangi 20 sama dengan massa yang kedua 300 kalikan C air sama. Nah, delta T2 berarti yang atas ini delta T2. Berarti ini 90 yang atas kurangi T yang kita cari. Berarti ini 90 kurangi T. Ini nolnya dicoret. Ini sama-sama air, maka dicoret. Maka tinggal 2 kali T, 2T, 2 kali 20, berarti 40. Kemudian 3 kali 9, berapa ini? 270. Kemudian ini dikalikan dengan 3T. Kemudian 3T-nya kita pindah ke kiri. Maka menjadi 2T plus 3T, menjadi positif. Nah, ini ke kanan 270 positif, berarti plus ya 40. Maka ini 5T itu sama dengan berapa di situ? Bisa kita jumlahkan ini 310. Maka T itu sama dengan 310 dibagi 5. T campurannya setelah dicampur itu berapa nilainya itu? 62 derajat Celcius. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga menjadi tambahan pengetahuan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.